Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Setelah bergerak sepanjang malam, menjelang pagi, King Ruo akhirnya tiba di kawasan Gunung Daun. Saat tiba di tempat itu, King Ruo lalu mengeluarkan Tautau dari dunia jiwa dan memintanya untuk mengawasi pergerakan di sekitar bangunan pagoda emas 3 lantai. Setelah Tautau bergerak menuju puncak gunung, King Ruo lalu kembali melanjutkan perjalanan menuju tenda. Saat tiba di tenda, King Ruo disambut Jin Han, Xie Wu dan rombongannya yang sebelumnya telah tiba. "Penguasa, bagaimana?" tanya Jin Han. "Semuanya berjalan lancar, Jin Han, Xie Wu, aku akan memasuki dunia jiwa, kalian tetap berjaga," ucap King Ruo. "Baik penguasa," jawab mereka. Setelah berkata-kata, King Ruo lalu memasuki dunia jiwa. Di dalam dunia jiwa, King Ruo lalu bergerak menuju penjara barat untuk menemui tawanan yang baru saja ditangkapnya. Saat tiba di dalam penjara, kedatangan King Ruo disambut dengan makian sang tawanan. "Ark, bajingan laknat, lepaskan aku!" teriaknya murka. King Ruo hanya bisa menggelengkan kepala. "Sangat menjengkelkan," ucap King Ruo datar. Selas kilatan cahaya muncul bersamaan dengan jatuhnya tangan kanan pemuda tersebut. "Ah, kau!" ucapnya merintih kesakitan, menatap King Ruo dengan penuh kebencian. Tanpa menghiraukan rintihan dan kemarahan sang pemuda, King Ruo dengan santai meraih cincin penyimpanan pemuda tersebut dan memeriksanya. Setelah memeriksa cincin penyimpanan itu, King Ruo bergerak mendekati pemuda dengan seringai dingin sehingga membuat pemuda tersebut sedikit ketakutan. Walaupun demikian, pemuda tersebut tidak menghentikan provokasinya. "Apakah kau ingin mengancamku dengan latar belakangmu yang menakutkan itu?" ucap King Ruo sambil mencengkram leher pemuda tersebut. Sus, rantai emas dengan lilitan petir berwarna hitam muncul dan melilit tubuh sang pemuda. Dengan perlahan, King Ruo mulai menyerap pengetahuan, kekuatan jiwa dan kekuatan darah pemuda tersebut. Ah, lepaskan aku!" teriaknya meronta kesakitan. 5 menit kemudian King Ruo menyudahi tindakannya, lalu melepas tubuh sang pemuda tersebut dan menatapnya dengan kening berkerut. Ini aneh, pengetahuannya sangat terbatas. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh orang-orang dari pagoda emas 3 lantai, batin King Ruo. "Situ Haoran, dari klan Situ, kota barat bagian selatan," ucap King Ruo menatap pemuda tersebut dengan lekat sambil mengubah tampilan wajahnya. "Apa? Situ Haoran terkejut. "Oh, ternyata kau mengenalku. Penguasa barat, apakah kau benar-benar sadar dengan tindakanmu ini?" "Tentu saja," jawab King Ruo santai. "Kau benar-benar mencari mati," ucapnya kasar. "Mati? Itu kau," ucap King Ruo santai. "Penguasa barat, pagoda 5 elemen bukanlah kelompok kemarin sore yang dapat kamu obrak-abrik sesuka hatimu seperti sekte-sekte kecil itu. Tetapi ini adalah sebuah kekuatan yang sesungguhnya. Dan kau yang kuat tertangkap olehku. Dari jauh awal aku sudah memikirkannya, lalu kau masih ingin mengancamku." "Lucu," ucap King Ruo memotong pembicaraannya, sehingga membuat Situ Haoran terdiam dan geram. "Jika demikian, langsung saja katakan. Apa tujuanmu menangkapku?" King Ruo menghela nafas panjang menatap Situ Haoran yang semakin berani itu. "Katakan, bagaimana cara memasuki pagoda emas 3 lantai?" Tiba-tiba Situ Haoran tertawa. "Penguasa barat, apakah kau ingin mati?" Plak, tamparan keras menghantam wajahnya sehingga membuat Situ Haoran sangat marah. "Situ Haoran, dalam situasi seperti ini, aku adalah orang yang tidak bisa bercanda," ucap King Ruo dengan tatapan dingin. "Penguasa barat, kau," ucapnya menunjuk King Ruo dengan sangat kesal. "Jangan membuatku kesal. Di dalam penjara ini,
Kematian adalah sesuatu yang sangat sulit didapat, jadi jangan memaksa aku melakukannya, ucap Kinruo dingin. Bajingan, jika kau ingin membunuhku, lakukan saja, jawabnya menantang Kinruo. Baik, aku akan memaksamu untuk berbicara, ucap Kinruo sambil mengeluarkan pisau hitam. Kinruo, kau pikir aku ikan? Keluarkan senjata yang lebih layak untuk membunuhku, teriaknya memprovokasi. Membunuhmu, kau berharap terlalu tinggi. Pisau ini akan memisahkan kulit dan daging dari tubuhmu, jawab Kinruo dengan tatapan dingin. Tunggu, ucapnya cepat sambil menunjukkan telapak tangan kirinya. Sebuah sinar keemasan muncul dan membentuk pagoda emas 3 lantai dengan lilitan rantai hitam. Apakah bisa dipindahkan? Tanya Kinruo. Situ Haoran menggelengkan kepalanya. Kinruo terdiam. Tanda ini memiliki karakteristik yang hampir sama dengan tanda pasukan pelindung benua teratai biru, gumam Kinruo dalam hati sambil mempelajari tanda tersebut. Kinruo lalu menunjukkan tanda tombak emas dengan hiasan bunga teratai biru dari tangan kanannya, dan mendekatkannya pada tanda pagoda emas 3 lantai tersebut. Apa? Situ Haoran terkejut menatap Kinruo dengan ternganga. Kau, ucapnya terkejut. Apakah kau tahu ini? Tanya Kinruo dengan tersenyum. Situ Haoran hanya bisa menganggukkan kepalanya, menatap Kinruo dengan lekat. Pelindung langit, tombak emas teratai biru, ucapnya. Situ Haoran benar-benar tidak menyangka jika Kinruo adalah salah satu dari pasukan tersebut. Setelah mempelajari tanda itu cukup lama, Kinruo lalu menghentikan tindakannya. Rantai hitam pada tanda tersebut adalah segel baru yang sengaja ditambahkan oleh seseorang untuk membatasi informasi yang keluar. Kinruo membatin. Kinruo terdiam dalam waktu yang sangat lama, lalu mengangkat kepalanya menatap Situ Haoran dengan tajam. Situ Haoran, sebagai hormatku, aku akan memberikan kematian yang cepat padamu, tapi itu nanti. Apa? Ucapnya menatap Kinruo dengan wajah pucat pasi. Dia mengira Kinruo masih ingin menyiksanya. Apa kau masih berpikir ingin keluar dari tempat ini? Ucap Kinruo. Tapi, tunjukkan tanda itu sekali lagi. Baik. Pada saat tanda pagoda emas 3 lantai muncul, Kinruo juga memunculkan tanda tombak emas teratai biru pada tangan kanannya, dan melempar racun roh akar jiwa pada Situ Haoran. Situ Haoran mulai kesakitan saat petir-petir kekacauan itu mulai merangsek memasuki tubuhnya. Tanda pagoda emas 3 lantai pada tangan kiri Situ Haoran bergetar. Melihat hal itu, Kinruo dengan segera meraih tangan itu dan menggenggamnya dengan erat. Tiba-tiba tanda tersebut bergerak meninggalkan tangan kiri Situ Haoran, berpindah pada tangan kiri Kinruo. Ternyata benar. Tanda ini memerlukan inang yang memiliki kekuatan kultivasi, ucap Kinruo senang. Situ Haoran yang telah kehilangan kultivasi tersebut terjatuh, menatap Kinruo dengan tatapan tidak percaya. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa bajingan ini tidak meledak dan mati? Ucapnya menatap Kinruo dengan heran. Oh tidak, ucapnya sadar dari kebingungannya. Apa yang kau lakukan? Situ Haoran, diamlah, teriak Kinruo. Kinruo bajingan, kau ternyata lebih kejam dan jahat dari. Diam, atau aku akan mengulitimu, teriak Kinruo memotong kata-katanya. Bangsat, bunuh saja aku, tantangnya dengan putus asa. Pasti aku lakukan, tapi itu nanti, ucap Kinruo sambil meninggalkan ruangan itu dan membiarkan Situ Haoran murka seorang diri. Kinruo tiba di aula kultivasi dunia jiwanya. Apa ini karena tipe tubuh Kaisar Langit? Batinnya sambil menatap 2 tanda yang muncul di tangan kanan dan tangan kirinya. Di aula kultivasi, Kinruo secara perlahan membuka satu persatu ingatan Situ Haoran yang tersegel oleh rantai hitam yang melilit tanda pagoda emas 3 lantai tersebut. Sepanjang hari tanpa memikirkan dunia luar, Kinruo terus berusaha membuka segel untuk membuka setiap informasi yang tertutup. Menjelang malam, Kinruo menghentikan pekerjaannya. Sangat sulit, ternyata segel rantai ini dibuat oleh kultivator Kaisar Dewa. Pagoda emas 3 lantai benar-benar mengerikan, gumamnya dalam hati. Dari pengetahuan yang dapat dibuka,
diketahui bahwa Situ Haoran adalah seorang wakil komandan pasukan. Semoga cara ini berhasil, ucapnya penuh harap. Di dunia luar, kawasan Gunung Daun terlihat tenang, bahkan seluruh aktivitas yang berada di tempat itu berjalan seperti biasa, dan tidak adanya tanda-tanda yang mencurigakan. Di dalam tenda, Qi Hai, Lin Ran, dan Tu Hai serta rombongannya duduk dengan tenang, berjaga sambil mengawasi pergerakan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Tiba-tiba King Ruo keluar dari dunia jiwa. "Penguasa, apakah ada tanda-tanda yang mencurigakan?" tanya King Ruo. "Tidak ada, penguasa." King Ruo menganggukkan kepalanya. "Penguasa, sekarang apa tindakan kita?" tanya Jin Han. "Aku ingin kalian kembali ke dalam dunia jiwa dan meningkatkan kekuatan," ucapnya dengan wajah serius. "Baik, penguasa. Tu Hai dan Lin Ran, kalian berdua jaga tempat ini, tunggu Huli Hei kemari." "Baik, penguasa." Setelah berkata-kata, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. King Ruo terus bergerak meninggalkan tenda, menuju puncak Gunung Daun dengan tenang. Dalam keremangan malam, dan hiruk-pikuk aktivitas semua orang yang berada di kawasan Gunung Daun, King Ruo terus bergerak, menyelinap dari tenda ke tenda, dari pohon ke pohon hingga akhirnya tiba di puncak gunung. Di tempat itu, 25 meter dari pagoda emas, King Ruo bersembunyi menunggu Tao Tao yang ditugaskan menyelidiki tempat itu kembali. 1 jam kemudian, Tao Tao keluar dari lingkaran perisai emas dan menemui King Ruo. Sus, Tao Tao muncul dan menghampirinya. "Penguasa, Tao Tao, bagaimana?" "Mereka terlihat biasa saja, bahkan tidak adanya tanda-tanda yang mencurigakan," jawab Tao Tao. King Ruo menganggukkan kepalanya. "Hanya kematian beberapa prajurit dan seorang wakil komandan, tentu saja mereka tidak akan memikirkan hal itu," ucapnya sambil memasukkan Tao Tao ke dalam dunia jiwa. Setelah Tao Tao memasuki dunia jiwa, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu, bergerak ke arah utara dengan kecepatan tinggi, hingga tiba di hutan salju. Di tempat itu, King Ruo mengubah dirinya menjadi Situ Haoran, lalu kembali bergerak meninggalkan tempat itu menuju Gunung Daun. Setelah bergerak cukup lama, King Ruo akhirnya tiba di pagoda emas. "Wakil Komandan Situ Haoran, ternyata kamu masih hidup," ucap beberapa prajurit yang berjaga di depan pintu bangunan tersebut mengenalinya. Dengan langkah gontai dan wajah sedih bercampur malu, King Ruo terus berjalan mendekati mereka dan menganggukkan kepalanya. Saat memasuki perisai lingkaran emas, King Ruo merasakan tanda pagoda emas yang ada di tangan kirinya bereaksi lalu tenang kembali. Ternyata tanda ini bekerja dengan baik, batinnya saat kekuatan gravitasi bumi yang menindas di tempat itu ternyata sudah tidak bekerja lagi padanya. Dengan tenang, King Ruo memasuki pintu emas itu dan tiba di dalam ruangan yang sangat luas. Sebuah ruangan yang terdiri dari 3 lantai yang membagi tingkatan status mereka. Lantai pertama untuk prajurit, lantai 2 untuk para petinggi dan lantai 3 adalah untuk para pemimpin utama. Di setiap lantai tersedia pintu emas raksasa yang merupakan gerbang dunia kecil yang disebut dengan dunia emas kecil. Selain itu, di dalam ruangan yang sangat luas itu terdapat 3 ruangan yang terdiri dari ruang kontribusi, ruang misi, dan ruang istirahat. "Maaf wakil komandan, silahkan tunjukkan tanda," ucap prajurit yang duduk di meja informasi meminta King Ruo menunjukkan tanda pagoda emas di tangan kirinya, dan memindai tanda tersebut dengan lempengan giok putih. Sung, lempengan giok itu bereaksi. "Wakil Komandan Situ Haoran, silakan menuju ruangan kontribusi, setelah itu, pulihkan dirimu di ruangan istirahat," ucap petugas tersebut. "Baik," jawab King Ruo sambil berjalan menuju ruangan kontribusi yang berada 5 meter di belakang meja tersebut dengan tenang. Para petugas itu menatap kepergian King Ruo sambil menggelengkan kepala. Dia terlihat begitu tenang. "Aku yakin dia sudah siap." "Benar, tapi jika itu aku tidak akan kembali lagi." "Semoga saja hukumannya sedikit ringan," ucap mereka dengan tubuh bergidik, menatap King Ruo yang memasuki ruangan kontribusi. Di ruang kontribusi, kedatangan King Ruo di tempat itu disambut oleh seorang gadis kecil yang menatapnya dengan ramah.
Wakil Komandan Situ Haoran, karena Anda gagal dalam misi, maka Anda hanya mendapat pil penyembuhan, ucapnya sambil menyerahkan botol giok putih yang berisi beberapa butir pil penyembuhan pada King Ruo. Terima kasih Nona Luye, jawabnya sambil meraih botol giok tersebut. Tuan, ucapnya ragu saat King Ruo hendak bergerak meninggalkan. Nona, apakah ada yang salah? Tidak ada Tuan, ucapnya pelan. Jika Nona Luye tidak ingin memberitahu, juga tidak apa-apa, ucap King Ruo sambil tersenyum kecut. Tuan, telah menyebar berita bahwa para jenderal utama dan wakil pemimpin sangat marah, ucap sang gadis berbicara melalui telepati. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan tersenyum kecut. Terima kasih Nona, aku tahu itu. Mana mungkin mereka melepaskanku begitu saja, ucap King Ruo sambil meninggalkan ruangan. Dengan tenang King Ruo keluar dari dalam ruangan kontribusi menuju ruang istirahat, yaitu ruang singgah yang dapat digunakan untuk beristirahat dan memulihkan kekuatan diri. Sepanjang jalan menuju ruangan itu, King Ruo dapat melihat semua mata terus tertuju padanya. Walaupun demikian, King Ruo dengan tenang terus melangkahkan kakinya mengabaikan tatapan itu. King Ruo lalu memasuki ruangan dan mencari tempat untuk beristirahat, dan berpura-pura memulihkan diri dengan menyerap pil yang baru dia dapatkan sebelumnya sambil mengamati tempat itu. Sungguh penjagaan yang sangat ketat, gumamnya dalam hati. 1 jam kemudian, King Ruo tiba-tiba didatangi oleh beberapa prajurit dengan jubah hitam. Wakil Komandan Situ Haoran, ikut kami. Oh tidak, Wakil Komandan Situ Haoran dijemput oleh Divisi Kehakiman. Apakah dia akan langsung diadili, ucap para prajurit yang ada di tempat itu memperbincangkan King Ruo, menatap kepergiannya dengan iba. King Ruo terus berjalan mengikuti prajurit berjubah hitam yang langsung membawanya menuju lantai 2. Sebuah ruangan yang cukup luas, dengan bentuk yang hampir sama dengan ruangan di lantai dasar, tetapi di dalam ruangan itu hanya terdapat satu ruangan, yaitu ruang pengadilan, serta satu pintu emas untuk memasuki dunia kecil. Prajurit, langsung saja. Para petinggi sudah menunggu, ucap petugas yang berjaga, mengarahkan prajurit berjubah hitam menuju ruang pengadilan. Dalam ketenangannya, King Ruo merasa sedikit khawatir. Semoga ini bukan akhir dari langkahku, gumamnya dalam hati mengikuti prajurit memasuki ruangan. Saat memasuki ruangan, King Ruo merasakan aura penindasan yang sangat luar biasa. Aura Raja Dewa yang sangat mendominasi, serta aura Kaisar Dewa. Di dalam ruangan itu duduk 5 jenderal utama yang mewakili 5 elemen dan beberapa jenderal besar lainnya. Selain itu, di kursi utama duduk 2 tetua, dan salah satu dari mereka menggunakan cadar emas. Hormat pada para jenderal, Hakim Kong Jie, dan wakil pemimpin Mianmao, ucap King Ruo bersama prajurit berjubah hitam memberi hormat. Prajurit, ucap Kong Jie. Dengan segera, prajurit berjubah hitam itu meninggalkan ruangan dan menguncinya dari luar. Wakil Komandan Situ Haoran, dari pasukan elemen api. Tindakan Anda benar-benar mempermalukan keberadaan pagoda 5 elemen, ucap Mianmao dengan tajam. Wakil pemimpin, aku, ucap King Ruo sambil menundukkan kepala. Situ Haoran, kami semua yang ada di tempat ini ingin mendengar laporanmu. Ucap Kong Jie, sang hakim mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia, ucap King Ruo sambil menganggukkan kepalanya. King Ruo mulai menjelaskan perjalanan mereka meninggalkan markas, hingga tiba ke Sekte Gunung Salju. Yang mulia, saat kami tiba di langit Sekte Gunung Salju, tempat itu benar-benar dalam keadaan tidak terjaga. Kami benar-benar tidak merasakan kehadiran apapun saat itu, hingga saat kami berusaha merangsek menerobos perisai perlindungan sekte, tiba-tiba kelompok bertopeng emas yang terdiri dari belasan orang muncul dan langsung menyerang kami. Apa? Hanya karena belasan orang? Seorang jenderal utama kesal. Kong Jie mengangkat tangannya memberi tanda supaya jenderal tersebut diam. Pertempuran sengit tidak bisa dihindari. Walaupun kultivasi mereka berada di tingkat Dewa Langit Puncak, tetapi kekuatan mereka hampir sama dengan kekuatan para kultivator Dewa tingkat surga, bahkan senjata yang mereka gunakan merupakan senjata Dewa surga tingkat puncak.
Selain itu, mereka rata-rata menggunakan armor yang juga artefak tingkat tinggi. Tiba-tiba semua orang yang ada di dalam ruangan itu terdiam, menatap King Ruo yang terus bercerita. Kami dalam situasi terdesak tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri, terlebih lagi kehadiran orang-orang dari Sekte Gunung Salju yang berusaha melindungi kawasan pertempuran itu dengan menyegel kami di dalam perisai bola es raksasa. Sesuai dugaanku, orang-orang dari Sekte Gunung Salju tidak akan berani ikut campur, adapun keterlibatan mereka pasti karena melindungi diri, seorang jenderal bergumam. Lalu apakah pihak sekte mengetahui masalah itu? Tidak, Yang Mulia Hakim. Saat itu mereka yang dikejutkan dengan suara ledakan langsung keluar dan melindungi wilayah langit sekte. Baik, sekarang kami ingin tahu alasan mereka. Tanya Mian Mao, wakil pemimpin. Hal itu juga yang menjadi pertanyaanku. Mereka tiba-tiba muncul dan menyerang. Saat itu kami tidak berdaya karena mereka benar-benar memergoki kami. Selain itu, mereka bahkan tidak takut dengan ancaman kami. Itu berarti mereka benar-benar menantang kita, ucap Mian Mao murka. Semua orang di dalam ruangan itu terdiam. Kita harus menangkap mereka. Belum tuntas satu masalah, timbul lagi masalah lainnya, ucap Mian Mao kesal. Masalah? King Ruo membatin. Lalu bagaimana kamu bisa selamat? Tanya Kong Jie. Aku menggunakan perisai dan kekuatan darahku, aku menahan tebasan mereka hingga terlempar dan melarikan diri, jawab King Ruo sambil menunjukkan armor emas yang terbelah dan pedang perak yang patah. Sangat kuat, ucap para jenderal itu terkejut. Lalu mengapa kamu tidak langsung datang melapor? Tanya Kong Jie. Yang Mulia, aku terluka parah, bahkan aku tidak sadarkan diri. Baik, kami akan membicarakan hal ini, ucap Kong Jie sambil menatap King Ruo dengan tajam. Situ Haoran, karena kamu telah gagal dalam misi, maka kami akan mengirimmu ke dalam penjara api hitam selama 5 hari. Tanpa menjawab, King Ruo hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sungguh tempat yang mengerikan, gumam King Ruo dalam hati. Tidak lama kemudian, 2 prajurit berjubah hitam memasuki ruangan, dan membawa King Ruo meninggalkan ruangan itu. Setelah King Ruo pergi, wakil pemimpin Mian Mao berdiri dari kursinya, memeriksa armor dan pedang Situ Haoran yang patah itu. Ini benar-benar kekuatan tebasan senjata Dewa Surga tingkat puncak. Selain itu aura ini, wakil pemimpin, ada apa dengan auranya? Tanya Kong Jie. Ini adalah aura kultivator Dewa Surga, tapi bagaimana mungkin, jawab Mian Mao dengan wajah heran. 5 jenderal utama yang merupakan para kultivator Raja Dewa tingkat Kaisar turun dari kursinya dan memeriksa pusaka yang rusak itu. Benar, ini aura sejati kultivator Dewa tingkat surga, tapi bagaimana mungkin? Apakah mereka para dewa dari daratan ilahi? Kita masih belum bisa memastikan hal itu. Jenderal, sebelum kekacauan ini terdengar oleh pemimpin utama, segera lakukan penyelidikan lebih mendalam, ucap Mian Mao. Baik wakil pemimpin, jawab para jenderal. Lalu bagaimana dengan para pengatur pertandingan? Tanya Mian Mao. Mereka sudah siap, tinggal kita memastikan dunia kecil yang akan menjadi arena pertempuran, jawab salah satu jenderal. Mian Mao menganggukkan kepalanya. Lakukan dengan baik, jika para bajingan itu muncul, segera tandai, ucap Mian Mao dengan nada dingin. Baik wakil pemimpin, jawab para jenderal tegas. Di tempat lain, King Ruo dibawa oleh prajurit berjubah hitam memasuki gerbang emas yang ada di lantai 2 dan tiba di sebuah dunia kecil. Sus, aura spiritual yang sangat kuat memasuki tubuhnya. Aura spiritual yang sangat luar biasa, tidak heran mereka dapat menjadi kuat hanya dengan berkultivasi, gumam King Ruo dalam hati. Di dalam dunia kecil itu, terhampar ribuan aula kultivasi dengan ratusan istana yang mengambang di langit sebagai kediaman para komandan dan para jenderal. Selain itu, terdapat 5 bangunan pagoda hitam 7 lantai, yang merupakan 5 penjara yang mewakili kelima elemen yang ada. Semakin tinggi tingkatan pagoda tersebut, maka semakin kuat tekanan di dalamnya. Prajurit berjubah hitam itu lalu membawa King Ruo menuju pagoda elemen api, dan memasukkannya di lantai tingkat 5.
Wakil Komandan, 5 hari lagi kami akan kembali, ucap salah satu dari mereka sambil mengunci ruangan dan meninggalkan King Ruo. Aura api Samadhi, ini hanya pecahan kecilnya saja, itu berarti tubuhnya ada di lantai 7. King Ruo membatin. Prajurit, ucap King Ruo ragu. Wakil Komandan, maaf kami juga tidak bisa membantu, jawab salah satu prajurit. Maksudku, apa aku boleh pindah ke lantai atas? Tanya King Ruo. Kedua prajurit itu terlihat bingung. Maaf Komandan, kami benar-benar tidak bisa membantu, ucapnya sambil berlalu. Di dalam ruangan, King Ruo terdiam menatap api hitam yang ada di tengah ruangan yang semakin membesar. Sus, roh api hitam itu membesar dan menutupi seluruh ruangan, dan mulai membakar apa saja. Ini benar-benar roh api tingkat Kaisar Dewa. King Ruo membatin sambil menahan serangan api tersebut dan mempelajarinya. 5 hari di tempat ini, itu berarti tepat 1 minggu sebelum acara kejayaan sekte dimulai. Masih ada waktu, batinnya sambil mempelajari api hitam tersebut. 2 jam kemudian, King Ruo berteriak memecah keheningan tempat itu, berpura-pura merintih kesakitan. Sepanjang waktu teriakan King Ruo yang memecah keheningan tempat itu membuat para wakil komandan dan komandan pasukan yang sedang berkultivasi merasa terusik. Hais, bajingan dari mana yang berteriak-teriak ini, ucap seorang pemuda komandan pasukan, lalu meninggalkan tempatnya menuju penjara pagoda hitam, tempat King Ruo dihukum. Namun saat dirinya bergerak setengah jalan mendekati tempat itu, tiba-tiba suara teriakan tersebut berhenti. Sepertinya dia mulai terbiasa, ucapnya kesal lalu kembali berkultivasi. 3 jam kemudian, mereka sekali lagi dikejutkan dengan suara teriakan King Ruo, sehingga membuat mereka benar-benar kesal. Ini berasal dari pagoda api. Siapa yang dihukum di sana, lalu bagaimana suaranya bahkan bisa terdengar di tempat ini, ucap mereka menggerutu. Sebaiknya kita lihat saja. Aku sudah tidak sabar ingin menghajarnya, ucap seorang komandan dengan kesal. Di dalam ruangan lantai 5 pagoda hitam, King Ruo yang telah berhasil menyerap kekuatan roh api hitam tersebut terus berteriak, dengan tujuan menarik perhatian prajurit yang berjaga, dan membuatnya kesal, agar dapat dipindahkan ke lantai selanjutnya. Namun tindakannya tidak dihiraukan sama sekali, sehingga King Ruo menggunakan teknik raungan naga. Namun King Ruo tidak menyangka jika tindakannya itu terdengar oleh para komandan pasukan yang sedang berkultivasi. Sus, belasan para pendekar tingkat Dewa Surga hingga Raja Dewa tiba di tempat itu dengan wajah kesal, dan mulai berteriak memaki King Ruo. Bajingan, hentikan teriakanmu itu, teriak mereka murka. Mendengar teriakan itu, King Ruo langsung menghentikan teriakannya. Saudara-saudara, aku mohon maaf, teriak King Ruo keras dari dalam ruangan. Bajingan, siapa kamu sebenarnya? Jika tidak menjawab, kami akan menunggumu keluar dan setelah itu kamu akan tahu akibatnya. Aku Situ Haoran, maaf telah mengganggu saudara sekalian, teriak King Ruo dari dalam. Hais wakil komandan lemah. Tidak heran jika berteriak-teriak, ucapnya membicarakan King Ruo dengan kesal. Wakil komandan, tutup mulutmu. Jika tidak, setelah keluarnya dari tempat ini, kamu akan merasakan tamparanku, ucap seorang komandan mengancam. Baik, jawab King Ruo berpura-pura. Orang-orang dari pagoda 5 elemen ini benar-benar tidak terduga. Sangat berbeda dengan pasukan pelindung benua teratai biru, ucap King Ruo membatin. Setelah memahami hal itu, King Ruo semakin meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam organisasi tersebut, karena mereka lebih mementingkan kekuatan. Bahkan mereka tidak menghiraukan mereka yang telah mati terbunuh. Awas, jika kamu berani melakukannya lagi, kami akan meminta prajurit mengirimu ke lantai selanjutnya. Apa? Lantai selanjutnya? King Ruo terkejut senang lalu tertawa keras. Saudara, apakah kalian para jenderal utama? Jenderal kecil saja bukan, ucap King Ruo tiba-tiba memprovokasi. Bajingan bangsat, seorang wakil komandan pasukan 100 berani menghinaku. Teriaknya dengan wajah memerah. Situ Haoran keparat, aku Wongsu,
Komandan pasukan 1000, aku akan mengingat namamu, ancamnya. Baik komandan, aku juga akan mengingat nama Anda, jawab King Ruo sambil tertawa. Keparat, tunggu saja hari naasmu, teriaknya keras. Komandan, Anda selalu memaki. Apakah itu ajaran dari orang tua Anda? Ucap King Ruo sambil tersenyum mengejek. Situ Haoran, aku akan menyiksamu, teriaknya sambil bergerak meninggalkan tempat itu. Komandan Wongsu, aku tunggu janjimu, jawab King Ruo tertawa terbahak-bahak. Para kultivator yang berada di luar penjara pagoda hitam itu terdiam dengan heran. Apakah wakil komandan Situ Haoran telah menjadi gila? Sepertinya demikian. Sungguh kasihan. Gagal dalam misi, mendapat hukuman, bahkan berurusan dengan komandan Wongsu. Apakah dia dengan sengaja membiarkan diri terjatuh lalu tertimpa tangga? Sudahlah, dia sudah tidak waras, dan aku tidak ingin mengganggunya lagi, ucapnya sambil meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, Wongsu kembali bersama beberapa prajurit berjubah hitam. Klang, pintu besi penjara terbuka. Maaf wakil komandan, kami mendapat perintah baru bahwa Anda dipindahkan ke dalam penjara lantai 6, ucap prajurit itu dengan wajah tegas. King Ruo menganggukkan kepalanya. Jika demikian aku ingin dipindahkan ke lantai 7 saja. Lagi pula aku sudah tidak memiliki harapan, keluar dari tempat ini akan lebih menyakitkan, ucap King Ruo dengan wajah sedih. Tapi wakil komandan, jawabnya dengan wajah ragu. Apakah kalian yakin Wongsu akan melepaskanku? Sudahlah, lagi pula kalian tidak akan disalahkan dalam hal ini. Baik, kedua prajurit itu lalu membawa King Ruo ke lantai 7 dan menguncinya. Di luar penjara, prajurit bagaimana? Tanya Wongsu dengan wajah penasaran. Komandan, tenanglah, dia tidak akan berani membuat keributan, apalagi membicarakan Anda. Baik, jika demikian, aku pergi. Situ Haoran, jika kamu masih hidup, aku akan mencarimu, ucapnya pergi dengan senyum penuh kemenangan. Di dalam penjara lantai 7. Ini benar-benar api samadhi, api langit keabadian. Waktunya naik tingkat, ucapnya sambil mengedarkan teknik kultivasi jiwa dewa. Roh api langit yang berada di dalam ruangan itu mulai bereaksi, dan mulai membakar King Ruo dengan ganas. Klintih King Ruo menahan rasa sakit yang luar biasa, sambil mulai menyerap kekuatan api tersebut. Api samadhi merupakan api sejati yang berada di peringkat teratas api langit, yang dapat membakar apa saja sehingga banyak para tawanan yang tidak berani memasuki lantai 7 pagoda hitam. Bahkan kultivator Raja Dewa harus berpikir beberapa kali untuk berani memasukinya. Kekuatan api samadhi yang sangat mengerikan tersebut justru memberikan pengaruh yang berbeda pada King Ruo. Sebagai tubuh yang memiliki darah emas Dewa Luo dan kekuatan darah Dewa Ling, justru api tersebut membakar kelemahannya dan meningkatkan kekuatannya. Dua makhluk abadi yang merupakan roh pertempuran, muncul di belakang punggungnya, sedangkan kedua tanda yang berada di telapak tangan kanan dan tangan kirinya juga ikut muncul dan mengambang. Dengan perlahan namun pasti, api samadhi itu terus membakar esensi darah yang jahat dan memperbaikinya menjadi kekuatan darah sejati. Ini adalah penempaan tubuh dewa abadi. King Ruo membatin senang. Karena sudah memiliki tanda pagoda emas 3 lantai, King Ruo kini sudah tidak perlu menggunakan teknik penghampaan diri lagi, karena tanda tersebut telah membebaskannya dari aturan ruang dan waktu benua teratai biru. 1 jam kemudian, rantai hitam yang mengikat tanda pagoda emas 3 lantai mulai retak. Apa yang akan terjadi jika rantai hitam ini hancur? King Ruo membatin, sedangkan kekuatan di dalam tubuhnya kini mulai bergejolak. Dantiannya mulai memancarkan aura emas. Rantai hitam itu hancur bersamaan dengan ledakan lain sebanyak 2 kali dari tubuhnya. Inti roh api samadhi yang berada di dalam ruangan itu terhisap. Teriak King Ruo bersamaan dengan ledakan aura Raja Dewa tingkat dasar. Lilitan rantai petir mengitari tubuhnya. King Ruo membuka mata, memeriksa segel ruangan yang diciptakan sebelumnya, mendesah pelan. Dia tidak dapat membayangkan jika segel yang dia ciptakan itu hancur.
Sungguh api ilahi sejati, bahkan bisa menaikkan tingkat kultivasiku sebanyak 2 tingkat. Ini benar-benar luar biasa, batinnya senang sambil melihat tanda pagoda emas 3 lantai yang kini tampak lebih kokoh dan murni tanpa lilitan rantai hitam. Sus! Lautan api samadi di dalam ruangan itu muncul kembali, tetapi tanpa inti jiwanya, sehingga api tersebut tidak ubahnya seperti api biasa. Masih ada waktu 4 hari lagi. King Ruo membatin lalu mulai memperbaiki pondasi kultivasinya. Di tempat lain, wakil pemimpin Myanmar yang sedang berkultivasi di dalam istananya begitu terkejut saat merasakan sesuatu retak di dalam cincin penyimpanannya. Apa? Rantai hitam yang mengikat tanda pagoda emas Situ Haoran hancur. Apakah dia naik tingkat atau justru mati? Tanpa berpikir panjang, Myanmar langsung meninggalkan istananya menuju tempat King Ruo dihukum. Tubuhnya muncul di hadapan penjara pagoda api hitam. Hormat pada wakil pemimpin, beberapa prajurit yang berjaga di tempat itu memberi hormat padanya. Prajurit, apa telah terjadi sesuatu? Tidak ada wakil pemimpin. Semuanya baik-baik saja. Lalu bagaimana dengan wakil komandan Situ Haoran yang ditahan? Apa telah terjadi sesuatu dengannya? Tanyanya. Tidak ada wakil pemimpin. Jikapun ada itu wajar karena api hitam akan menyiksa setiap orang yang ada di dalam ruangan itu. Selebihnya semuanya baik-baik saja. Ini aneh, batinnya lalu meninggalkan tempat itu. Di dalam pagoda, King Ruo yang merasakan kehadiran aura yang begitu kuat langsung menghentikan tindakannya. Ternyata yang memasang segel rantai hitam pada tanda pagoda emas 3 lantai sebelumnya adalah wakil pemimpin Myanmar. Sangat misterius. Apakah dia mengendalikan banyak orang? Ucapnya penasaran. Setelah meyakini dan memastikan bahwa situasi benar-benar aman, King Ruo lalu melanjutkan kultivasinya. 5 hari kemudian, di luar pagoda emas 3 lantai, Gunung Daun menjadi lautan massa. Para peserta yang akan mengikuti acara kejayaan sekte kini mulai berdatangan. Di atas langit, langit bergetar dengan kemunculan Raja Wali Emas Raksasa. Lihat, para murid sekte Gunung Emas telah tiba. Benar, sekte-sekte besar sudah mengirimkan para murid mereka. Itu berarti hanya sekte Gunung Darah dan sekte Kura-Kura Hitam yang belum tiba. Sebaiknya kita tunggu saja. Aku yakin jika mereka juga pasti mengikuti acara ini. Benar, aku bahkan sudah tidak sabar melihat pertandingan itu. Aku juga menantikannya, ucapnya dengan wajah riang. Di atas punggung Raja Wali Emas Raksasa, hadir Zilong dan Si Mei Lu serta Mo Fanyin yang terlihat selalu bersama. Bibi, aku semakin tidak sabar. Tenanglah, Zilong masih ada waktu 7 hari lagi. Jadi kita masih bisa berlatih. Baik Bibi. Raja Wali Emas Raksasa itu tiba di tenda utama sekte Gunung Emas. Tetua Lin Feng, Tetua Zheng Li, ucap wakil pemimpin Nanggong Chen menyambut kedatangan mereka berdua. Wakil pemimpin Nanggong, jawab Lin Feng dan Zheng Li dengan ramah. Nanggong Chen lalu mengarahkan pandangannya pada semua murid. Masih ada 7 hari lagi. Itu artinya kalian masih memiliki waktu untuk berlatih. Selain itu, jangan lupa untuk beristirahat, ucapnya dengan serius. Baik wakil pemimpin, jawab semua murid dengan tenang. Setelah berkata-kata, Nanggong Chen lalu membawa Lin Feng dan Zheng Li, serta memanggil Zilong, Si Mei Lu dan Mo Fanyin memasuki tenda utama. Sedangkan para murid diarahkan untuk beristirahat di tempat itu, sambil memulihkan diri. Di dalam tenda, bagaimana persiapan kalian bertiga? Tanya Nanggong Chen sambil menatap Zilong, Si Mei Lu dan Mo Fanyin. Wakil pemimpin, kami sudah siap, jawab Zilong penuh semangat. Baik, aku hanya ingin mengingatkan, tetap rahasiakan identitas kalian. Selain itu, jangan terlalu menonjolkan diri, karena hal itu akan menjadikan kalian sebagai target utama, ucapnya dengan wajah serius. Baik wakil pemimpin, kami mengerti. Zilong ucap Nanggong Chen dengan wajah ragu. Wakil pemimpin, silakan katakan saja. Apakah ada berita dari ayahmu? Zilong menggelengkan kepala.
Wakil pemimpin tenang saja, walaupun ayahku tidak memberi kabar, aku yakin dia pasti ada di tempat ini, ucap Zilong. Itu benar, acara sebesar ini, tidak mungkin dia tidak akan datang, ucap si Meilu. Nona Mo Fanyin, lalu bagaimana dengan ayahmu? Ayah akan datang besok pagi, jawab Mo Fanyin. Baiklah, jika demikian, silakan kalian beristirahat. Setelah Zilong, si Meilu dan Mo Fanyin pergi, Nanggong Chen lalu melanjutkan pembicaraan mereka. Di dalam pagoda emas 3 lantai, King Ruo yang telah selesai memperbaiki pondasi kultivasinya duduk dengan tenang. Aura Raja Dewa tingkat dasar dengan petir abadi mengitari tubuhnya. Sudah saatnya mempelajari kitab ketujuh Dewa Luo, batinnya. Namun saat dirinya akan mengeluarkan kitab itu, tiba-tiba beberapa aura mendekati pagoda tersebut. Duar, duar, suara ledakan keras bergema mengguncang tempat itu. Apa yang terjadi? Tanya King Ruo terkejut. Di luar pagoda, seorang jenderal begitu murka dan menampar prajurit yang berjaga. Bajingan, atas perintah siapa kalian memindahkannya ke lantai 7? Jika dia mati, maka kalian juga harus mati. Buka, teriak suara itu murka. Sambil menahan rasa sakit di wajahnya, dengan segera prajurit berjubah hitam itu membuka pintu penjara, dan bergegas memeriksa King Ruo yang berada di dalamnya. Wakil komandan, Anda sudah bisa keluar, ucapnya menatap King Ruo dengan heran. Terima kasih prajurit, jawab King Ruo sambil bergerak keluar meninggalkan ruangan penjara. Di depan pintu pagoda, seorang jenderal menatap kemunculan King Ruo dengan heran. Wakil komandan Situ Haoran, apakah Anda baik-baik saja? Tanyanya dengan wajah khawatir. Seperti yang Jenderal Fang An lihat, jawab King Ruo santai. Syukurlah, mari ikut aku, prajurit, panggil Komandan Wong Su. Suruh dia menemuiku. Baik jenderal. Setelah berkata-kata, Fang An lalu membawa King Ruo meninggalkan tempat itu. King Ruo dan Fang An keluar dari dunia kecil emas menuju ruangan pengadilan. Di tempat itu, hadir beberapa jenderal utama, wakil pemimpin Mianmao dan Hakim Kong Jie, menatap kedatangan King Ruo dan Jenderal Fang An dengan heran. Wakil Komandan Situ Haoran, tingkat kultivasimu, ucap Mianmao ragu. King Ruo menganggukkan kepala. Selamat, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dan tertawa senang. Terima kasih wakil pemimpin, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya. Di dalam ruangan itu, beberapa jenderal utama menunjukkan ketidaksenangannya, dan menganggap hal itu sebagai sesuatu yang sangat berbahaya yang kelak akan menjadi saingan. Wakil Komandan Situ Haoran, Anda telah melewati masa hukuman dengan baik, bahkan telah naik tingkat menjadi kultivator Raja Dewa. Selamat, ucap si Kong Jie dengan hormat. Terima kasih yang mulia Hakim, jawab King Ruo. Baik, kamu boleh pergi dan kami perlu waktu membicarakan status barumu, ucapnya sambil menatap Mianmao dan para jenderal yang ada. Terima kasih yang mulia, ucap King Ruo sambil menangkupkan tangannya dan memberi hormat pada semua orang lalu meninggalkan tempat itu. Setelah King Ruo pergi, Mianmao lalu mulai membicarakan status King Ruo. Di tempat lain, King Ruo pergi dengan perasaan lega, sambil terus bergerak menuju lantai dasar. Di lantai dasar, King Ruo lalu menuju ruangan misi. Wakil Komandan Situ Haoran, ada yang bisa kami bantu? Tanya tetua misi yang ada di dalam ruangan itu. Tetua, aku ingin melihat data para tetua di lantai dasar, yang pernah bertugas keluar 4 atau 5 bulan yang lalu. Apakah bisa? Tanyanya berbicara melalui telepati. Wakil komandan, ini sangat rahasia, jawab tetua itu menggelengkan kepala. Tetua, aku sangat memerlukan itu. Aku mohon, ucap King Ruo sekali lagi sambil memberikan cincin penyimpanan. Wakil komandan, aku benar-benar tidak bisa, jawab sang tetua itu dengan wajah serius. King Ruo terlihat kecewa sambil mengeluarkan sedikit aura Raja Dewa dari tubuhnya, menatap tetua itu dengan tajam. Jika benar-benar tidak bisa, tidak masalah, tetapi jangan sampai aku mendengar orang lain bisa melakukan hal yang sama denganku, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Wah wakil komandan,
beri aku waktu. Aku akan menghubungi Anda, ucapnya dengan cepat. Aku akan menunggu kabar baik itu, jawab King Ruo sambil memberikan cincin penyimpanan yang berisi 1 juta kristal jiwa. Terima kasih Wakil Komandan, ucap tetua itu. Setelah menyerahkan cincin penyimpanan pada tetua tersebut, King Ruo lalu meninggalkan ruangan itu menuju gerbang emas dunia kecil lantai dasar dan memasukinya. Pada saat melewati gerbang emas tersebut, King Ruo muncul di dunia kecil yang dipenuhi dengan aula kultivasi dan ribuan kediaman prajurit. Selain itu, terdapat ratusan hingga ribuan istana kecil yang berada di atas awan, yang merupakan kediaman para wakil komandan pasukan. Selain ribuan istana kecil, juga terdapat satu istana utama yang sangat besar sebagai pusat aktivitas yang ada di tempat itu. Selain sebagai pusat pertemuan, istana megah itu juga merupakan pusat informasi perdagangan hingga berbagai jenis aktivitas lainnya. Dengan tenang, King Ruo terus bergerak, hingga dirinya tiba di istana kediaman Situ Haoran. Wakil Komandan, ucap prajurit yang berjaga menyambut kedatangannya. King Ruo menganggukkan kepalanya dengan ramah sambil memasuki istana. Di dalam kawasan istana, King Ruo lalu bergerak memasuki kamarnya, dan duduk dengan tenang. Masih ada waktu 7 hari lagi, batinnya sambil mengeluarkan kitab ketujuh Dewa Luo. Pada saat King Ruo akan membuat segel tangan dan membuat kontrak darah dengan kitab tersebut, tiba-tiba dirinya dikejutkan oleh teriakan keras dari luar istana. Situ Haoran, aku Wong Su menantangmu dalam pertempuran hidup dan mati, teriaknya keras. Sontak saja hal itu memancing perhatian para prajurit, hingga para wakil komandan lainnya. Di dalam kamarnya, King Ruo langsung berdiri dengan wajah yang terlihat begitu kesal. Kebetulan sekali, aku juga ingin menguji kekuatanku, batinnya sambil keluar dari kamar. Pada saat tiba di halaman istana, King Ruo begitu terkejut saat melihat banyak orang telah berkumpul di tempat itu, menatap kedatangan King Ruo dengan sedih. Hal buruk apa yang telah dilakukan oleh wakil komandan Situ Haoran, hingga membuat Komandan Wing Su memasuki dunia kecil kita, ucap para prajurit tersebut penasaran. Komandan Wong Su, Anda sangat bersemangat sekali, sampai-sampai suara Anda yang seperti keledai itu menarik perhatian banyak orang, ucap King Ruo memprovokasi. Apa, semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut. Mereka bahkan benar-benar tidak menyangka jika King Ruo akan mengatakan hal seperti itu. Situ Haoran, kau, menunjuk King Ruo dengan sangat kesal. Mohon komandan tidak terbawa emosi, lagi pula apakah komandan yakin dengan ucapan komandan sebelumnya? Situ Haoran, apakah kau menerima tantanganku? Komandan, itu tidak ada untungnya bagiku, jawab King Ruo santai. Pengecut, kau terlalu banyak alasan, teriaknya sambil meludah. Komandan, jangan meludah. Aku takut Anda akan menjilatnya lagi. Kau, teriaknya dengan wajah yang semakin memerah. Komandan, aku suka dengan wajah itu, benar-benar terlihat seperti wajah keledai, ucap King Ruo sambil tertawa dengan keras. Semua orang yang ada di tempat itu hanya terdiam, menatap tindakan King Ruo yang sangat gila. Cih, pengecut selalu saja beralasan, teriak sang komandan. Komandan, jika aku menerima tantanganmu, keuntungan apa yang akan aku dapatkan? Ucap King Ruo santai. Tentu saja harta dan kedudukanku, jawab sang komandan dengan tersenyum jahat. Baik, aku terima tantanganmu, dan aku mau pertempuran itu, sekarang. Ucap King Ruo santai. Baik, jawab Wong Su dengan senyum penuh kemenangan bergerak meninggalkan tempat itu yang diikuti oleh King Ruo dan semua orang. Setelah bergerak cukup lama, mereka akhirnya tiba di arena pertempuran hidup dan mati. Di tempat itu, duduk dua jenderal yang merupakan hakim pertandingan menatap kedatangan rombongan itu dengan heran. Jenderal, aku dan wakil komandan Situ Haoran, mendaftar untuk melakukan pertempuran hidup dan mati, ucap Wong Su dengan penuh semangat. Wakil komandan Situ Haoran, apakah benar? Tanya sang jenderal sambil menatap King Ruo dengan penuh selidik. Benar jenderal, jawab King Ruo. Kapan pertarungan itu akan dilakukan? Tanya salah satu dari mereka. Sekarang,
jawab Wong Su cepat. Jika sudah setuju, maka serahkan cincin penyimpanan kalian, ucap sang jenderal itu. Baik, jawab King Ruo dan Wong Su sambil menyerahkan cincin penyimpanan mereka. Salah satu dari kalian akan memiliki cincin ini, tetapi setelah pertempuran berakhir, ucap jenderal itu sambil mempersilahkan King Ruo dan Wong Su memasuki arena pertempuran. Di atas arena pertempuran, King Ruo dan Wong Su saling berpandangan. Situ Haoran, sebelum pertarungan dimulai, apa ada yang ingin kau sampaikan? Tanya Komandan Wong Su dengan nada keras. Komandan keledai Wong Su, Anda menganggap diri terlalu tinggi, hingga akhirnya lupa bahwa teriakan Anda itu seperti keledai yang begitu lucu, jawab King Ruo santai. Ark, Haoran keparat, kau begitu berani karena bantuan Jenderal Fang An, tetapi apakah kau sadar? Saat ini, sekalipun dia datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu dari kematian, teriak sang komandan murka. Keledai, terus saja berbicara hingga pertarungan ini selesai. Ark, aku akan menghancurkan mulutmu itu. Mati, teriak sang komandan sambil bergerak menyerang melesat dengan kekuatan puncaknya. Swoosh, duar tinju mereka beradu. Swoosh, King Ruo terlempar hingga beberapa meter, bahkan hampir menghantam perisai perlindungan yang diciptakan oleh kedua jenderal yang menjadi hakim pertempuran tersebut. Situ Haoran, kau lumayan cukup kuat, ucap sang komandan. Ternyata Komandan Wong Su hanya bisa membual, katanya ingin membunuhku, ucap King Ruo sambil mengangkat bahu lalu mengarahkan pandangannya pada para penonton yang ada di tempat itu. Situ Haoran, itu karena kamu beruntung saja tapi tidak kali ini, ucapnya sambil mengedarkan seluruh kekuatannya. Teruslah mengembek seperti kambing yang kelaparan, ucap King Ruo memprovokasi. Swoosh, Wong Su bergerak menyerang. Duar, ledakan dahsyat bergema dengan lebih kuat dari serangan pertama, bahkan ledakan itu mengguncang seluruh panggung pertempuran hingga meretakkan perisai perlindungan. Apa? Para penonton yang ada di tempat itu begitu terkejut. Sejak kapan wakil komandan Situ Haoran menjadi kultivator Raja Dewa? Tidak hanya para penonton, tetapi Wong Su juga begitu terkejut. Apa? Sejak kapan dia? Ucapnya dengan tangan bergetar dan kebas dalam cengkraman tangan King Ruo. Komandan, sebelumnya aku hanya menguji kekuatan Anda, ucap King Ruo tersenyum dingin lalu melempar tubuh itu. Swoosh, Wong Su terlempar hingga menghantam perisai perlindungan. Duar, ledakan keras mengguncang tempat itu sekali lagi, sedangkan para penonton yang berada di luar arena pertempuran benar-benar dibuat ternganga. Bahkan kedua jenderal yang menjadi hakim pertarungan tersebut benar-benar tidak bisa melepaskan pandangan matanya pada King Ruo. Sangat kuat, batin mereka bersamaan. Kau, bagaimana kau bisa? Ucap Komandan Wong Su. Komandan, jika Anda bisa menjadi kuat, lalu mengapa aku tidak bisa? Apakah sekarang Anda mulai takut? Ucap King Ruo memprovokasi. Kau, teriaknya sambil menunjuk King Ruo. Komandan, jika Anda takut, aku masih memberikan kesempatan Anda untuk mundur, tapi dengan satu syarat, ucap King Ruo sambil tersenyum santai. Wong Su terdiam, menatap King Ruo dengan tajam. Terima kasih, wakil komandan ternyata sangat murah hati. Silahkan sampaikan syarat itu, ucapnya sambil berdiri. Sangat sederhana, cukup komandan menjilat ludah komandan sebelumnya. Setelah itu menjilat ludahku, ucap King Ruo sambil meludah, sama seperti yang Wong Su lakukan sebelumnya. Apa? Wong Su dan semua orang yang ada di tempat itu begitu terkejut. Itu penghinaan yang luar biasa. Jika aku menjadi komandan Wong Su, lebih baik aku bunuh diri daripada aku melakukannya. Benar, ucap para penonton yang ada di tempat itu berbicara dan menggelengkan kepalanya. Ark, Situ Haoran, lebih baik aku mati daripada aku melakukannya, teriaknya sambil mengedarkan kekuatan puncaknya. Komandan, aku telah memberikan Anda kesempatan. Jika demikian, jangan salahkan aku menjadi kejam, ucap King Ruo dengan tatapan dingin. Swoosh, swoosh, mereka berdua saling bergerak menyerang.
Duar, duar, ledakan dahsyat bergema mengguncang tempat itu bersamaan dengan terlemparnya Wong Su hingga menghantam perisai perlindungan. Ah, rintih Wong Su kesakitan saat tangan kanannya hancur. Tidak hanya itu, dadanya juga remuk. Sus, King Ruo bergerak menghampirinya. Komandan, Anda benar-benar telah menyinggung orang yang salah, ucapnya sambil meraih tubuh itu dan menghempaskannya di tengah arena pertempuran. Duar, ledakan keras bergema. Ini untuk makian dan penghinaanmu, teriak King Ruo. Wong Su benar-benar dibuat babak belur dengan tubuh bersimbah darah. Sus, tamparan keras menghantam bagian bawah perutnya bersamaan dengan ledakan kecil. Ah, tidak, teriaknya sambil menangis dan meraung kesakitan. Buk, tubuh itu roboh. Komandan, ini karena aku menghormati Anda, ucap King Ruo sambil meninggalkan Wong Su dan menghampiri kedua jenderal yang menjadi hakim pertarungan tersebut. Menghormati apa? Bukankah menghancurkan dantian Komandan Wong Su itu adalah penghinaan dan pembunuhan secara perlahan? Bahkan penyusup yang akan di tingkat Dewa Surga tewas di dunia kecil ini, apalagi tubuh fana itu, ucap para penonton yang berada di luar arena pertempuran, menggelengkan kepala dan menatap King Ruo dengan bergidik. Jenderal, ucap King Ruo. Kedua jenderal yang menjadi hakim hasil pertandingan dan duduk pada kursi mereka menganggukkan kepala. Dengan ini, Wakil Komandan Situ Haoran memenangkan pertempuran, ucapnya sambil menyerahkan cincin penyimpanan pada King Ruo. Terima kasih Jenderal, ucap King Ruo sambil menerima cincin penyimpanan tersebut. Wakil Komandan Situ Haoran, apakah ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan? King Ruo menganggukkan kepala lalu menatap semua orang yang ada di tempat itu. Terima kasih kepada saudara sekalian yang telah datang dan menjadi saksi pertandingan yang adil ini. Aku Situ Haoran menghormati kalian semua, ucapnya sambil menangkupkan tangannya dengan hormat lalu bergerak meninggalkan tempat itu. Kerumunan itu masih terdiam, menatap kepergian King Ruo dengan hormat. Sungguh sadis dan kejam. Aku bahkan tidak menyangka jika Wakil Komandan Situ Haoran adalah orang yang sangat kuat. Aku rasa tindakannya itu adalah sesuatu yang wajar. Jika dia yang kalah, mungkin dia akan merasakan siksaan yang lebih mengerikan, tetapi aku juga benar-benar tidak menyangka, jika tidak menyaksikan sendiri, aku tidak akan percaya bahwa Wakil Komandan Situ Haoran adalah orang yang sangat kuat. Di atas panggung pertempuran, Wong Su mulai berteriak-teriak kesakitan. Kehilangan kultivasi telah membuatnya kehilangan tanda pagoda emas, dan itu berlawanan dengan aturan ruang dan waktu di dalam dunia kecil itu. Dengan perlahan tubuh fana itu mulai mengikis, dan berubah menjadi kabut darah. Bunuh aku! Bunuh aku! Teriaknya kesakitan, memohon pada semua orang, tetapi para penonton itu justru meninggalkannya pergi begitu saja. Wong Su, kematian dan darahmu adalah persembahan bagi arena pertarungan hidup dan mati, serta penghapus aib dan kekalahanmu. Jika ada yang berani membicarakan hal ini di kemudian hari, maka mereka akan berurusan dengan aula kehakiman, ucap kedua jenderal yang menjadi hakim pertandingan dengan tegas, lalu bergerak meninggalkan tempat itu untuk melaporkan hal tersebut pada jenderal utama. Di tempat lain, King Ruo yang sebelumnya ingin mempelajari kitab ketujuh Dewa Luo merasa pikirannya begitu suntuk, lalu bergerak meninggalkan dunia kecil emas menemui petugas jaga. Prajurit, aku akan keluar dan ikut mengawasi persiapan acara kejayaan sekte. Baik Wakil Komandan, ucapnya sambil memindai tanda pagoda emas dengan lempengan giok putih. Setelah melewati pemeriksaan, King Ruo lalu meninggalkan tempat itu. Sus! King Ruo bergerak meninggalkan pagoda emas 3 lantai dan muncul di atas langit Gunung Daun. Dari atas langit, King Ruo dapat melihat Gunung Daun telah menjadi lautan manusia. Dia benar-benar tidak menyangka, jika tempat itu menjadi begitu ramai. Sepertinya Zilong Er sudah datang, sambil menatap kemah utama Sekte Gunung Emas yang kini telah dipenuhi oleh para murid yang akan mengikuti acara tersebut. Sus, beberapa komandan pasukan menghampirinya. Wakil Komandan Situ Haoran, apakah Anda juga menjadi petugas acara? Tanya seorang komandan. Komandan Zhao Ling,
Aku hanya melihat-lihat saja. Oh, aku kira Anda ditugaskan oleh Jenderal Utama. Tidak, saat ini aku sedang mengawasi tempat ini untuk menyelidiki keberadaan kelompok yang telah menyerang kami sebelumnya. Aku mengerti, tetapi dengan kekuatan Anda saat ini, aku yakin kelompok tersebut tidak ubahnya kelompok semut, ucap Zhao Ling. Komandan Zhao Ling benar, mereka saat ini tidak ubahnya seperti semut, ucap King Ruo berlagak sombong. Wakil Komandan, saat ini semut itu pasti sedang bersembunyi di dalam lubangnya, tapi aku yakin, saat musim hujan akan tiba, semut itu akan keluar, ucap Komandan Zhao Ling sambil tersenyum penuh arti. Komandan Zhao Ling benar, jika aku bertemu dengan mereka lagi, akan aku paksa mereka memakan apel beracun, jawab King Ruo dengan wajah kesal. Wakil Komandan Situ Haoran, tenanglah. Kami juga akan ikut membantu, ucap Zhao Ling sambil membawa King Ruo turun dan melihat persiapan di lembah Gunung Daun secara langsung. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.